nggak bisa terbang. Anak kasih tambah lagi, kayak gedung tapi terbuat dari kurma. Oh, pasti kebayang kan? Gedung tahu, oh, gedung itu seperti ini, teksturnya apa? Lembut, lembek, ya kan? Rasanya ada manisnya, ya. Itu gedung. Ketika antum mengkiaskan dengan apa yang antum lihat, adanya di sini gedung itu gedung tembok. Tapi kalau anak katakan seperti gedung, antum bisa membayangkan kan? Hais itu apa? Oh, hais itu kan diaduk, apa namanya, hancur, rasanya manis, lembut dan begini. Itu bisa dikiaskan. Sehingga suatu saat ketika lu ditanya, antum tahu nggak hais? Jawaban antum apa? Tahu. Meskipun nggak pernah lihat, nggak pernah merasakan. Tahu apa kan hais itu? Kayak seperti gedung sudah. Meskipun nggak tahu, tapi tahu. Kenapa kiaskan? Baik. Yang ketiga, mengetahui sesuatu itu dengan kabar. Dengan kabar, antum nggak pernah melihat dan nggak bisa mengkiaskan, tapi mendengar kabar di sana ada itu seperti ini, dikasih tahu. Kabar ini tergantung yang menyampaikan. Kalau yang menyampaikan terpercaya, maka kabarnya adalah apa? Benar atau salah? Benar. Baik. Itu tentang sandaran mengetahui sesuatu. Nah, mengetahui Allah Ta'ala sandarannya pertama dengan melihat secara langsung. Ada nggak yang melihat secara langsung? Nggak ada, berarti ini tertutup, nggak mungkin. Yang kedua, dikiaskan. Ada nggak yang sama dengan Allah SWT dan kita kiaskan? Nggak ada. Tinggal apa? Kabar. Siapa yang mengabarkan? Rasulullah SAW. Rasulullah mengabarkan Allah Ta'ala itu memiliki sifat ini seperti ini. Baik. Kita yakin Rasulullah itu terpercaya, tidak pernah dusta. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah benar atau salah? Pasti benar. Rasulullah mengatakan Allah fis sama, ya sudah, kita percaya Allah di atas. Kok tiba-tiba ada orang belakangan bilang nggak mungkin Allah Ta'ala di atas langit? Antum yang lebih tahu itu antum atau Rasulullah? Antum dari mana mengatakan nggak mungkin? Ya nalar saya, ya nalar kamu, nggak nyambung, nggak bisa dinalar Allah Ta'ala. Seperti hadis Nabi SAW bahwa sepertiga malam terakhir Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Kita percaya karena yang menyampaikan Rasulullah nggak mungkin bohong, nggak mungkin bohong. Maka kita pun percaya Allah Ta'ala setiap sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Tiba-tiba ada orang datang belakangan mengatakan nggak mungkin itu. Kok nggak mungkin? Nah, malam bumi kan bulat, malam kan bergeser terus, masa naik turun? Itu pikiran antum tentang makhluk. Memang makhluk nggak mungkin melakukannya, ya kan? Memang makhluk nggak mungkin melakukan, tapi Allah Ta'ala maha kuasa. Bagaimana Allah Ta'ala turun? Allah alam, kita nggak tahu. Yang penting Allah Ta'ala turun sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Kita nggak bisa mengingkarinya dengan akal kita, dengan nalar kita, dengan pemikiran kita. Ini masalah, yaitu bahwa nama dan sifat Allah Ta'ala tidak bisa diketahui dengan akal, nalar, maupun pemikiran. Satu-satunya jalan untuk mengetahui nama dan sifat Allah Ta'ala adalah kabar dari Rasulullah. Apa yang dikabarkan Rasulullah SAW, kita percaya dan membenarkannya, karena Rasulullah nggak mungkin dusta. Baik. Masalah berikutnya,
terakhir ya dari perkataan Imam Syafi'i, bahwa setiap apa yang kita tetapkan dari nama dan sifat-sifat Allah nggak mungkin menyerupai makhluknya. Sudah, itu selesai urusan. Nggak mungkin menyerupai makhluknya. Kalau Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'," tidak ada satupun yang menyerupainya. Nah, kita menetapkan kemudian nggak mungkin menyerupai makhluknya. Kita mendengar Allah Ta'ala berfirman, "Wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram," dan tetap kekal wajah Tuhan. Kita beriman bahwa Allah Ta'ala memiliki wajah. Dari mana kamu tahu Allah Ta'ala memiliki wajah? Dari Al-Quran, ya kan? Dari Al-Quran, Al-Quran yang menyatakan Allah Ta'ala memiliki wajah. Berarti wajahnya kayak ini, nggak mungkin, nggak akan menyerupai wajah siapapun. Nggak akan menyerupai wajah siapapun. Allah memiliki wajah seperti apa? Kita nggak tahu seperti apa, karena nggak ada yang serupa dengan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menafikan bahwa tidak ada yang menyerupainya. Sudah selesai urusan. Apapun yang kita bayangkan tentang gambaran wajah Allah Ta'ala, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ini adalah masalah yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i. Itu masalah wajib menetapkan nama dan sifat bagi Allah Ta'ala sebagaimana yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Siapa yang mengingkari nama Allah dan sifatnya, dia kufur. Orang bodoh diberi uzur karena kebodohannya. Nama dan sifat Allah tidak bisa diketahui dengan akal dan nalar. Dan yang kelima, nama Allah Ta'ala dan sifatnya tidak menyerupai nama dan sifat siapapun dari makhluknya. Ini adalah akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baik. Ayuhin wa al-fat rahimani wa rahimahullah. Sekiranya kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas. Tadi salah satunya kan orang bodoh diberi uzur, kata uzur karena jahil. Banyak orang jahil dengan orang yang nggak mau belajar agama. Baik. Bedanya orang jahil dengan orang yang tidak mau belajar agama itu, orang yang tidak mau belajar agama, dia ada kesempatan, tapi tidak menggunakan kesempatan tersebut. Dia ada kesempatan untuk belajar, tapi dia tidak mau belajar. Maka orang seperti ini, dia diazab karena berpaling dari ilmu. Adapun orang yang bodoh diberi uzur karena kebodohannya, itu adalah orang yang bodoh bukan karena enggan belajar, tapi orang bodoh karena dia tidak tahu di mana belajar dan tidak ada kesempatan untuk belajar. Itu orang yang jahil diberi uzur karena kejahilannya. Adapun ada tempat belajar, kemudian kesempatan untuk belajar sangat luas, kemudian dia tidak mau belajar, maka di sini dia akan dituntut. Kenapa tidak belajar? Dituntut kenapa dia tidak menuntut ilmu, padahal ada kesempatan. Allah Ta'ala. Jadi bedanya di situ ya. Orang yang diberi uzur karena kebodohannya adalah orang yang tidak ada kesempatan untuk belajar.
dan tidak ada apa namanya tempat untuk belajar padahal dia sudah atau dia ingin belajar. Allah Ta'ala. Dan zaman sekarang hampir mustahil nggak ada kesempatan untuk belajar. Nah, ada lagi. Ya. Dia sebenarnya mau belajar, dia terdoktrin, dia ajaran yang salah, dia menuntut masa untuk mengetahui ajaran dia dapat muncul atau dia diadab karena Bismillah. Orang yang terdoktrin sehingga dia tersesat, kenapa dia tidak melihat hal yang lain? Kenapa dia tidak mempelajari yang lain? Kalau memang itu sama-sama agama Islamnya. Kenapa? Ada kesempatan dia untuk belajar. Dan seharusnya dia berhati-hati mempertanyakan dirinya, apakah selama ini yang saya pelajari adalah sudah benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka Allah Ta'ala alam, selama di lingkungannya, di sekitarnya memungkinkan dia untuk belajar ilmu yang benar, kemudian dia tidak mencarinya, maka dia dituntut kenapa tidak mencari ilmu yang benar. Di situ dia dituntutnya, kenapa tidak mencari ilmu yang benar. Sehingga dia diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengabaikan belajar ilmu yang benar. Akal sudah diberi, hati sudah diberi. Tidakkah dia menggunakan akal dan hatinya dalam memilih ilmu yang dia pelajari? saya sering mendengar bahwa Allah itu berada di arsy-Nya. Apakah sama dengan langit itu artinya ada dua macam. Artinya yang pertama itu di atas. Yang kedua, langit artinya adalah makhluk yang ada 7 lapis. Kalau yang dimaksud dengan fis sama langit di sini adalah artinya di atas, artinya fil ulu, di atas. Di atas apa? Di tempat yang paling atas. Di mana tempat yang paling atas? Di atas arsy. Nggak ada lagi yang lebih atas daripada arsy. Di atas arsy. Maka di sini sama langit artinya sesuatu yang di atas. Kalau langit di sini maksudnya adalah makhluk yang 7 lapis, maka yang dimaksud dengan fis sama di langit adalah maksudnya di atas langit, bahwa Allah Ta'ala di atas langit, sehingga tidak bertentangan antara di atas langit dan di atas arsy. Karena langit itu di atas dan arsy itu di atas langit, dan Allah Ta'ala paling atas. Allah Ta'ala. Jadi itu tidak ada pertentangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.